Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyu Wulandari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa lisan. Nah, perlu kita ketahui keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbahasa tulis dan keterampilan berbahasa lisan, di mana klasifikasi seperti ini dapat dibuat berdasarkan pendekatan komunikatif, yang implikasinya pembelajaran berbahasa di SD harus difokuskan pada kemampuan siswa, agar siswa dapat memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa juga merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Dan media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Dan bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang juga dapat dikatakan santun atau tidaknya itu tergantung oleh sikap berbahasanya yang meliputi nada dan makna yang disampaikan. Nah, kita akan mempelajari tentang keterampilan berbahasa lisan. Keterampilan berbahasa lisan ini merupakan keterampilan di mana seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain secara lisan. Dengan bahasa lisan juga seseorang dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, kepekaan sosial, dan kematangan emosionalnya. Keterampilan berbahasa lisan ini terdiri dari keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara, yang dimana keterampilan menyimak dan berbicara ini kaitannya sangatlah erat, yang bersifat resepsional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga penyimak dan pembicara bisa bergantian peran secara spontan, yaitu dari penyimak menjadi pembicara, adapun sebaliknya dari pembicara menjadi penyimak. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu menyimak dan apa itu berbicara. Menyimak adalah merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengar, tetapi juga memahaminya. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Adapun menyimak secara umum yaitu mendengarkan, memperhatikan, mengikuti, menurut, mengindahkan, dan memperdulikan. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis menyimak itu apa saja. Adapun jenis-jenis menyimak, secara garis besar menyimak dibagi menjadi dua, yaitu menyimak intensif dan menyimak intensif, yang dimana kedua jenis menyimak ini sangatlah berbeda. Perbedaan itu tampak dalam cara melakukan kegiatan menyimak. Menyimak ekstensif itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara umum. Misalnya, orang tua dan anak-anak menyimak tayangan sinetron di sebuah televisi, berita radio, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menyimak intensif ini lebih menekankan kemampuan memahami bahan simakan. Yang misalnya dalam menyimak pelajaran di sekolah, guru biasanya menuntut agar siswanya memahami penjelasannya. Yang selanjutnya, agar dapat guru mengukur daya serap siswa, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap siswanya. Adapun unsur-unsur menyimak itu, pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan ini, pembicara ialah narasumber pembawa pesan, sedangkan lawan bicaranya adalah orang yang menerima pesan atau penyimak. Dan dalam aktivitasnya juga, seseorang penyimak sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Yang kedua, penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak secara baik. Dan yang ketiga, bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksud dengan bahasa simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Dan bahan simakan itu berupa konsep, gagasan, ataupun informasi yang terkait.
Nah, selanjutnya ada fungsi menyimak. Yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Dan yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang bicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan, terutama dalam bidang seni. Contohnya, kita menikmati alunan musik angklung dan sebagainya. Dan yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yang dimana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang disimak, baik buruknya, indah jeleknya, logis atau tidak logisnya. Dan yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang dia simak. Contohnya, pembaca berita, pembaca puisi, dialog, dan perdebatan. Yang terakhir, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selanjutnya ada tahapan menyimak. Yang pertama, isolasi, di mana tahap ini sang penyimak mencatat aspek-aspek individual kata lisan dan memisah-misahkan ataupun mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide ataupun fakta-fakta. Yang kedua ada identifikasi, yang dimana identifikasi ini diberikan kepada setiap butir yang berdikar itu. Yang kedua, adapun integrasi, yang dimana kita mengintegrasikan ataupun menyatu padukan apa yang kita dengar dari informasi lain dan telah disimpan dalam rekaman otak kita. Dan oleh karena itulah maka pengetahuan umum sangat penting dalam tahap ini. Yang keempat, inspeksi, yang dimana informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki. Dan proses ini pun akan menjadi paling mudah berlangsung kalau informasinya baru, justru menunjang prasangka atau prakonsepsi kita. Dan yang terakhir, interpretasi, yang dimana kita secara aktif mengevaluasi apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu, dan kita pun memulailah menolak dan menyetujui ataupun mengakui dan mempertimbangkan informasi tersebut. Berikut sumber-sumbernya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Seorang pembicara yang handal dan terlatih mampu memilih kata-kata yang efektif dan gaya yang tepat sehingga mudah dipahami dan bahkan dapat memukau pendengarnya. Berbicara juga merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi, artikulasi, ataupun kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Nah, tujuan utama dari berbicara ialah untuk berkomunikasi, karena komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan berbicara. Dalam berbicara ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembicara dan pendengar. Kedua faktor tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara. Nah, pembicara juga adalah dimana salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk melakukan kegiatannya. Yang pertama, pokok pembicaraan. Yang kedua, metode. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, tujuan. Dan yang kelima, saran dan interaksi.
Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari berbicara. Yang pertama, monologikas, yang dimana merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara monolog, dimana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk monologika sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide-ide ataupun gagasannya. Sebagai contoh, berpidato. Dan yang kedua ada dialogika, yang merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara secara dialog, yang dimana terdapat dua orang atau lebih untuk mengambil atau berbicara dalam suatu pembicaraan. Bentuk dialogika yang sangat penting ini berupa diskusi, berunding, tanya jawab, ataupun percakapan. Dan adapun prinsip umum dalam berbicara, yang dimana pada kegiatan berbicara ini tentu ada hal yang mendasari di dalamnya. Ada beberapa prinsip pokok, antara pembentukan paling sedikit yaitu dua orang, memakai bahasa yang dipahami bersama, menerima atau mengakui daerah referensi umum, dan proses tukar pikiran antar partisipan, dan penyampaian gagasan dan tujuan melaporkan, meyakinkan ataupun menghibur seseorang. Adapun landasan-landasan berbicara. Yang pertama, situasi, di mana kegiatan berbicara bisa terjadi dalam situasi, suasana, kondisi, serta lingkungan tertentu. Situasi yang dimaksud ialah berbicara secara formal ataupun informal. Yang kedua, tujuan, di mana tujuan menyampaikan suatu ide ataupun gagasan dalam keterampilan berbicara ialah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian ide adalah dalam menghibur, melaporkan, dan meyakinkan seseorang. Dan selanjutnya ada metode penyampaian. Metode penyampaian dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, cara penyampaian yang bisa dilakukan seseorang saat waktu berbicara, yaitu penyampaian berdasarkan naskah ataupun skripsi, penyampaian dengan berdasarkan catatan kecil, penyampaian gagasan dengan berdasarkan hafalan memoriter, penyampaian gagasan secara mendadak serta merta impromptu. Yang terakhir, penyimak. Pembicara yang baik pasti akan bersifat komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam gagasan pembicara, perlu memperhatikan siapa penyimak dari pembicara tersebut agar materi yang sudah disampaikan bisa diterima dan dengan berimbang. Hubungan menyimak dan berbicara, di mana menyimak dan berbicara merupakan dua kegiatan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari, menyimak dan berbicara langsung dalam waktu yang bersamaan. Nah, hubungannya itu yang pertama, kedua kegiatan ini merupakan proses yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan sebuah media yang disebut bahasa yang dimiliki dan dipahami bersama. Dan yang kedua, keduanya merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Unjaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Dan yang ketiga, anak dapat memahami kalimat lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkannya. Yang keempat, meningkatkan menyimak berarti meningkatkan kualitas keterampilan berbicara. Dan yang kelima, berbicara dengan alat peraga pembantu dapat menangkap informasi yang ada. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan tentang materi keterampilan berbahasa lisan. Selebihnya mohon maaf.